menceritakan kehidupan di sekitar apa yang terlihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menjadi kameramen dulu, syuting anak lagi, sediakan bekalnya buat dibawa ke sekolahnya nanti. Bersyukur punya 2 anak bujang, semuanya pengertian memahami. Setiap anak perwatakannya berbeda-beda walau berasal dari satu rahim. Ada yang hemat banget dan ada juga yang hematnya sedikit saja, tak pandai betul simpan uang. Di anak sulungku hematnya sedikit tak banyak. Kadang dia ngomong, "Aku malas pergi ke mall bersama temanku, soalnya seperti cantik semua kulihat, mau semua aku beli, tapi uangku tidak cukup." Kalau anak kedua yang nomor 2, kalau masih bisa dipakai jangan ganti dulu, dan kalau masih bisa ditahan jangan beli dulu. Seperti itulah perwatakan kedua anak bujangku. Oh iya, kalau guys sendiri gimana perwatakan anaknya? Karena pasti itu berbeda-beda itu perwatakan anak-anak. Singkat cerita, oh ya, ini aku mau bahas soal kehidupan kita hidup di dunia ini. Apa yang sudah terlihat, aku sangat bersyukur dicoba mulai dari bawah, ormis, orang miskin, dan dibimbing, dididik, dipandu selalu ke jalan Allah yang Allah selalu ridhoinya. Diberi cobaan dan ujian yang bertubi-tubi, tanda cinta sayang Allah kepadaku. Jadi jika suatu saat hari nanti aku dicoba menjadi orang yang punya seperti rumah cantik, harta benda, uang yang banyak, aku bisa tahu yang mana yang baik, yang mana tak pantas. Maksudnya tidak punya hati yang sombong, angkuh, tidak meremehkan, merendahkan orang lain. Karena aku sudah merasakannya semua. Aku cerita bahas ini semua karena kehidupan tak ada yang tahu kecuali Allah. Dan roda kehidupan itu terus berputar, jadi kita tidak ada yang tahu takdir orang ke depannya. Jika guys dicoba mulai dari atas, maksudnya tidak terlalu bawah, bukan ormis, orang miskin amat, hanya sedang-sedang saja, atau dicoba dari atas banget, maksudnya punya rumah cantik, harta benda, punya uang banyak, hidup mewah, itu guys harus bersyukur karena Allah, karena dicoba seperti itu. Dan semoga juga guys selalu lolos dalam ujiannya, karena ada juga orang guys terlihat dia dicoba mulai dari atas, punya segalanya, tapi dia tidak lolos dalam ujiannya. Sebab dia sombong, angkuh, meremehkan, merendahkan, tak menghargai yang di bawahnya. Dia nggak sadar kalau dirinya dicoba dengan kekayaan dan diuji keimanan, ketakwaannya kepada Tuhan Allah kita. Emang benar, dalam kehidupan hidup di dunia ini kita dihargai kalau ada uang, kalau tidak ada uang tidak dihargai. Tapi serendah itukah iman ketakwaan pada Tuhan Allah kita sehingga tak menghargai yang di bawah? Kita harus sadar kalau itu adalah ujian buat kita, menguji iman ketakwaan kita kepada Tuhan Allah kita. Maka itu yang sesungguhnya arti cobaan dan ujian itu berbeda, tidak sama. Satu cobaan dan yang satunya lagi ujian. Indahnya kalau kita benar-benar tahu bersyukur pada Allah, punya iman takwa dalam diri dan di hati. Nah, banyak juga yang terlihat sholat, mengaji, tapi keimanan ketakwaannya pada Tuhan Allah itu hanya dalam dirinya saja. Di hatinya, di dalam hatinya masih kosong. Karena masih suka kepo urusan orang lain, cerita aib orang sana sini, merendahkan orang lain, dan tak menghargai orang lain. Jadi alangkah indahnya itu kita memiliki keduanya, iman dalam diri kita dan juga di dalam hati kita, agar kita tak suka kepo dengan kehidupan orang lain dan tak suka urus-urusan orang lain, dan tahu menghargai orang lain, tidak sombong, tidak angkuh. Singkat cerita, oh ya, adakah tanaman seperti ini dekat rumahmu guys? Tanaman ini sangat membantu mengusir ular, agar ular tak suka berkeliaran dekat rumah kita. Belum ada tanaman ini kutanam dekat rumahku, selalu ada ular hitam berbisa. Oke lanjut, ini cuci piringku ya guys ya, bertumpuk lagi cuci piringku, ini mau cuci piring. Oke, sampai di sini vlog video sederhanaku, ketemu lagi di video berikutnya, dah.